Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Asaumi. Saya Wiwi Nurrahmah. Kami dari kelompok 10. 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang Bilangan pangkat dan akar. Simak video berikut ini. Baik, di sini kami akan membahas tentang bilangan pangkat dan akar. Latar belakangnya yaitu matematika berperan penting dalam melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Materi bilangan pangkat, logaritma, dan bentuk akar merupakan konsep dasar yang saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam pembelajaran aljabar. Pemahaman yang baik terhadap bilangan pangkat membantu penyederhanaan penghitungan matematika. Logaritma sebagai kebalikan dari pangkat banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Sedangkan bentuk akar berkaitan erat dengan pangkat pecahan. Penguasaan materi ini sangat diperlukan bagi mahasiswa, khususnya calon guru madrasah ibtidaiyah, agar mampu menyampaikan konsep matematika secara jelas dan sistematis kepada peserta didik. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar dan sifat bilangan pangkat atau eksponen. Yang pertama, bilangan pangkat merupakan cara penulisan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama agar perhitungan menjadi lebih sederhana dan efisien. Konsep ini digunakan ketika suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri dalam jumlah tertentu. Yang kedua, bilangan pangkat dituliskan menggunakan bentuk umum an dengan a sebagai bilangan pokok atau base dan n sebagai pangkat atau eksponen. Bilangan pokok merupakan bilangan yang mengalami perkalian berulang, sedangkan pangkat menunjukkan beberapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan dirinya sendiri. Bentuk umum ini memudahkan penulisan dan perhitungan matematika, terutama ketika menghadapi bilangan yang besar atau operasi yang kompleks. Selanjutnya, pangkat positif ini menyatakan bahwa bilangan pokok dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak nilai pangkatnya. Semakin besar nilai pangkat, semakin banyak pengulangan perkalian yang dilakukan. Selanjutnya, setiap bilangan pokok selain 0 yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Konsep ini muncul dari sifat pembagian bilangan berpangkat yang memiliki bilangan pokok sama. Selanjutnya, pangkat negatif menunjukkan kebalikan dari bilangan berpangkat positif. Hasil dari pangkat negatif berbentuk pecahan di mana bilangan pokok berada pada penyebut. Selanjutnya, pangkat pecahan merupakan bentuk lain dari operasi akar. Pangkat pecahan menunjukkan bahwa suatu bilangan di akar sesuai dengan penyebut pangkat, kemudian dipangkatkan sesuai dengan pembilangnya. Bentuk akar dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, sehingga memudahkan proses penyederhanaan dan perhitungan aljabar. Selain itu, bilangan pangkat berperan penting dalam penyederhanaan bentuk aljabar dan menjadi dasar untuk memahami materi logaritma dan bentuk akar dalam matematika selanjutnya. Adapun berikut ini adalah sifat bilangan pangkat. Yang pertama, sifat perkalian pangkat sejenis, yaitu kalau dua bilangan yang sama dikalikan, pangkatnya cukup dijumlahkan, tidak perlu menghitung satu persatu. Kemudian yang kedua, sifat pembagian pangkat sejenis, kalau dua bilangan yang sama dibagi, pangkatnya cukup dikurangkan atau pangkat atas dikurangi pangkat bawah. Yang ketiga, sifat pangkat dari pangkat. Kalau suatu bilangan dipangkatkan lagi, maka semua pangkatnya dikalikan supaya hasilnya lebih sederhana. Kemudian yang keempat, sifat pangkat pecahan, yaitu pangkat pecahan menunjukkan bahwa bilangan tersebut diakarkan sesuai angka di bawah, lalu dipangkatkan sesuai angka di atas. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar logaritma dan sifat-sifat logaritma. Yaitu logaritma merupakan konsep matematika yang berkaitan erat dengan bilangan pangkat. Logaritma digunakan untuk menentukan besar pangkat yang harus diberikan pada suatu bilangan pokok agar menghasilkan nilai tertentu. Dengan kata lain, logaritma merupakan operasi kebalikan dari pemangkatan. Jika pemangkatan mencari hasil dari suatu pangkat, maka logaritma mencari nilai pangkatnya. Konsep ini sangat membantu dalam menyederhanakan perhitungan yang melibatkan bilangan besar atau pertumbuhan yang sangat cepat.
Selanjutnya, basis logaritma menunjukkan bilangan pokok yang dipangkatkan, sedangkan hasil logaritma menunjukkan pangkat yang diperlukan agar bilangan pokok menghasilkan nilai tertentu. Basis logaritma harus bernilai positif dan tidak sama dengan 1, sedangkan bilangan yang dilogaritmakan harus bernilai positif. Logaritma dan bilangan pangkat memiliki hubungan yang sangat erat, karena logaritma merupakan inverse dari operasi pemangkatan. Jika suatu bilangan berpangkat dapat ditulis dalam bentuk eksponen, maka bentuk tersebut dapat diubah ke dalam bentuk logaritma. Hubungan ini memudahkan proses perubahan bentuk eksponen ke logaritma dan sebaliknya, sehingga membantu penyelesaian berbagai persoalan matematika secara lebih efisien. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma. Yang pertama, sifat penjumlahan logaritma. Jika dua logaritma dijumlahkan dan basisnya sama, maka bilangan di dalam logaritma bisa dikalikan. Yang kedua, sifat pengurangan logaritma. Jika dua logaritma dikurangkan dan basisnya sama, maka bilangan di dalam logaritma bisa dibagi. Yang ketiga, sifat pemangkatan logaritma. Jika bilangan di dalam logaritma memiliki pangkat, pangkat tersebut bisa dipindahkan ke depan sebagai pengali. Yang keempat, sifat perubahan basis. Jika basis logaritma berbeda, kita bisa mengubah basisnya ke basis lain, atau biasanya 10 atau supaya lebih mudah dihitung. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu konsep dasar bentuk akar dan operasi bentuk akar. Bentuk akar merupakan salah satu konsep dasar dalam bilangan real yang digunakan untuk menyatakan hasil kebalikan dari operasi pemangkatan. Jika pemangkatan adalah proses menaikkan suatu bilangan ke pangkat tertentu, maka bentuk akar digunakan untuk mencari bilangan yang ketika dipangkatkan agar menghasilkan nilai tertentu. Selanjutnya, dalam penulisan matematika, bentuk akar umum dituliskan menggunakan simbol akar seperti akar X, yang berarti bilangan yang jika dipangkatkan 2 menghasilkan A. Di sini ada rumus kuadrat dan akar pangkat N. Selanjutnya, penjumlahan bentuk akar hanya dapat dilakukan apabila bentuk akar tersebut sejenis, yaitu memiliki nilai di dalam akar yang sama. Dalam hal ini, bentuk akar diperlakukan seperti variabel, sehingga yang dijumlahkan adalah koefisiennya. Apabila bentuk akar tidak sejenis, maka tidak dapat dijumlahkan secara langsung dan harus disederhanakan terlebih dahulu. Pemahaman aturan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Kemudian, pengurangan bentuk akar memiliki prinsip yang sama dengan penjumlahan, yaitu hanya dapat dilakukan pada bentuk akar yang sejenis. Jika bentuk akar memiliki radikal yang sama, maka koefisiennya dapat dikurangi. Namun, jika radikal berbeda, pengurangan tidak dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyederhanaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah bentuk akar dapat dijadikan sejenis sebelum dilakukan pengurangan. Rumusnya yaitu K akar A dikurang M akar A sama dengan buka kurung K dikurang M tutup kurung akar A. Adapun perkalian bentuk akar dilakukan dengan mengalihkan bilangan di dalam akar. Prinsip dasarnya adalah hasil kali 2 akar sama dengan akar dari hasil kali bilangan tersebut. Operasi ini sering digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar yang lebih besar atau untuk menyelesaikan perhitungan aljabar yang melibatkan radikal. Dalam perkalian bentuk akar, penting untuk memastikan bahwa bilangan di dalam akar merupakan bilangan real, non-negatif agar hasilnya terdefinisi. Rumusnya yaitu akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Selanjutnya di sini ada pembagian bentuk akar yang dilakukan dengan membagi bilangan yang berada di dalam akar. Selama penyebut tidak bernilai 0, operasi ini sering digunakan dalam penyederhanaan pecahan yang mengandung bentuk akar. Pembagian bentuk akar juga menjadi langkah awal dalam proses merasionalkan penyebut, yaitu menghilangkan akar pada penyebut agar bentuk aljabar menjadi lebih sederhana dan mudah diolah. Rumusnya, akar A dibagi akar B sama dengan akar A bagi B, buka kurung,
B sama dengan 0, tutup kurung. Selanjutnya, penyederhanaan bentuk akar bertujuan untuk menuliskan bentuk akar dalam bentuk yang paling sederhana. Penyederhanaan dilakukan dengan memfaktorkan bilangan di dalam akar menjadi faktor-faktor yang mengandung kuadrat sempurna atau pangkat genap. Faktor yang merupakan kuadrat sempurna dapat dikeluarkan dari tanda akar. Proses ini sangat penting karena hampir semua operasi bentuk akar membutuhkan hasil dalam bentuk paling sederhana agar mudah dipahami dan digunakan dalam perhitungan lanjutan. Rumusnya, akar AB sama dengan akar A, akar B. Adapun pembahasan yang keempat yaitu merasionalkan pecahan dengan penyebut berbentuk akar. Rasionalisasi merupakan suatu teknik dalam aljabar yang bertujuan mengubah bentuk pecahan yang memiliki penyebut berupa akar menjadi bentuk pecahan dengan penyebut bilangan rasional. Rasionalisasi dilakukan agar bentuk aljabar menjadi lebih mudah diproses dalam operasi matematika lanjutan seperti penjumlahan, pengurangan, atau penyelesaian persamaan. Pecahan dengan akar di penyebut sering menyulitkan proses aljabar, sehingga perubahan ke bentuk rasional membuat perhitungan lebih efisien dan konsisten. Rasionalisasi dilakukan bukan untuk mengubah nilai pecahan, melainkan untuk menuliskan pecahan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diolah. Dengan penyebut yang rasional, operasi matematika menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Selain itu, bentuk pecahan dengan penyebut rasional lebih sering digunakan dalam penulisan matematika formal karena dianggap lebih rapi dan konsisten, terutama dalam pembelajaran aljabar dan matematika lanjutan. Yang pertama, rasionalisasi penyebut bentuk akar A. Pecahan yang memiliki penyebut berupa akar tunggal seperti akar A perlu dirasionalkan agar penyebutnya berubah menjadi bilangan rasional. Teknik ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar yang sama. Cara ini berhasil karena perkalian akar A dikali akar A menghasilkan A, sehingga penyebut tidak lagi memuat akar. Proses ini sering digunakan dalam penyelesaian bentuk aljabar dasar dan penyederhanaan radikal. Rumusnya 1 dibagi akar A dikali akar A dibagi akar A sama dengan akar A dibagi A. Yang kedua, rasionalisasi penyebut dua suku dalam kurung A tambah B akar C. Penyebut yang memiliki dua suku seperti A ditambah B akar C tidak dapat dirasionalkan dengan cara sebelumnya. Teknik yang digunakan adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan, yaitu A dikurang B akar C. Sekawan merupakan bentuk yang diperoleh dengan mengubah tanda operasi pada penyebut. Perkalian dua bentuk sekawan menghilangkan akar karena hasilnya menggunakan konsep selisih kuadrat dan menghasilkan nilai A2 dikurang B2C yang tidak mengandung akar. Rumusnya 1 dibagi A tambah B akar C dikali A kurang B akar C dibagi A kurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C dibagi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2C. Kesimpulan dari materi bilangan pangkat dan akar yaitu bilangan pangkat, logaritma, dan bentuk akar merupakan konsep dasar aljabar yang saling berkaitan. Bilangan pangkat digunakan untuk menyederhanakan perkalian berulang. Logaritma berfungsi sebagai kebalikan dari pemangkatan, sedangkan bentuk akar berkaitan dengan pangkat pecahan dan penyederhanaan aljabar. Selain itu, rasionalisasi penyebut bertujuan mengubah pecahan berpenyebut akar menjadi bentuk rasional agar lebih mudah diolah. Penguasaan materi ini penting sebagai dasar pemahaman matematika lanjutan dan mendukung kemampuan berpikir logis serta sistematis. Baiklah, sampai sini pembahasan dari kami pada materi bilangan pangkat dan akar. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.